Shalom, segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajang Bintara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya di rumah masing-masing dengan secara online. Itu adalah kasih yang terbesar. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, kita agungkan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat sekalian, ibadah kita pada hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Jemaat sekalian, Tuhan Yesus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, hari lepas hari yang penuh dengan pergumulan, tentu mempunyai banyak masalah. Mungkin kita melakukan suatu dosa dalam kehidupan kita, yang kita sadar maupun tidak sadar. Kini marilah kita merenungkan segala dosa-dosa kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita, boleh kita merenungkan akan dosa-dosa kita. Dengan lembut singer akan menaikkan pujian ini. Dan jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Renungkanlah dosa-dosa saudara sekalian. Biarlah saudara dan saya boleh meletakkannya ke dalam
Tuhan Yesus sebagai yang akan mengampuni kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, Tuhan, ampunilah segala dosa. yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu kasih sayang perlindunganku perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kita menaikkan pujian ini, jemaat sekalian yang di rumah, bersama-sama. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, Kasih sayang, kasih sayang berlindung, haleluya, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. kasih sayangmu, Kasih sayangmu, kasih sayangmu, pengharapanku, harapanku sampai kasih setiamu selalu ku rindu. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapa kami yang ada di surga, baru beberapa waktu yang lalu kami merayakan kebangkitan-Mu, hari Paskah. Tuhan, kami tahu Tuhan mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami menyadari bahkan selewat momen tersebut, kami masih berulang kali untuk melakukan dosa, pelanggaran yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Kami menyakiti hati Tuhan, kami menyakiti hati keluarga kami. Tuhan, sungguh kami lemah. Kami memohon biarlah kiranya belas kasihan-Mu terus menerus turun atas diri kami. Ampunilah kami sekali lagi ya Tuhan. Layakkan kami sekali lagi ya Tuhan. Ketika kami mau datang untuk menyembah Engkau, merenungkan firman-Mu, kami takut karena kami terus berada di dalam sikap dan kondisi yang bersalah dan berdosa. Kami memohon biarlah kiranya belas kasihan Tuhan terus menerus turun atas kami, terus menerus membasuh pelanggaran-pelanggaran kami, dan terus menerus mengingatkan kami untuk hari lepas hari semakin kudus,
semakin berkurang, semakin tidak suka berbuat dosa. Dan kami menyerahkan diri kami ke dalam janji-Mu. Ketika kami mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan, maka Engkau juga bersedia membasuh kami. Dan dengan keyakinan atas janji-Mu itu ya Tuhan, kami datang dengan berani untuk menghadap Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita responi berita anugerah ini. Jemaat yang diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Ajaiblah firman hidup. Bait yang pertama dalam bahasa Indonesia, bait yang kedua dalam bahasa Mandarin, dan kita ulang sekali lagi dari bait yang pertama dengan dua bahasa. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Dalam bahasa Mandarin, Sang Tiên Như Man Yo Nâng Ly,主必亲自诊断，必经更奥秘明人天，永远安定在天。释放我罪的真理，引导我归回神家。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。美在主道，奇在主道，生命之道奇妙。 bait yang ketiga, nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup dengan dua bahasa. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Lukas Kristandi dengan tema Kompas Kehidupan. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita buka hati kita buka telinga kita. Biarlah firman yang ditaburkan melalui mimbar ini boleh menjadi kompas kehidupan bagi kita. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengar suaramu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. ku buka hati Saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh besar. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk dengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa pemberitaan firman. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kebenaran-Mu menerangi isi hati kami. Dan kami rindu ya Tuhan, firman yang yang Tuhan akan berikan bagi kami, itu membentuk diri kami, membentuk kerohanian kami, membentuk hidup kami. Tuhan tolong pakai waktu pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil daripada kitab Matius. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Berbunyi demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Bagian yang kedua terambil daripada kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, tema khotbah kita pada hari ini berjudul Kompas Kehidupan. Nah, saya yakin jemaat sekalian sudah paham dengan judul daripada tema khotbah pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan itu berfungsi sebagai penunjuk arah, sebagai kompas di dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, bukan saja sekadar sebagai kompas penunjuk arah kehidupan, firman Tuhan juga berfungsi sebagai buku petunjuk. Buku petunjuk bagi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Saya punya pengalaman pribadi gitu ya, saudara-saudari sekalian ya. Dulu ketika saya pertama kali memiliki smartphone, saya begitu excited. Lalu saya membuka handphone tersebut, lalu saya segera kotak-katik gitu lah istilahnya, dan saya ingin buru-buru memasukkan SIM card supaya bisa segera digunakan. Tetapi masalahnya pada saat itu saya tidak memberikan kesempatan bagi diri saya sendiri untuk membaca buku petunjuk itu, guidebooknya itu, yang kertas tipis itu. Saya sembarangan aja, berdasarkan insting saja saya mengkotak-katik handphone tersebut. Nah itu handphone itu kan biasanya ada SIM ejector yang bentuknya seperti jarum gitu ya. Itu digunakan untuk memencet itu ya supaya kebuka tempat buat masukin SIM cardnya. Nah itu saya tidak tahu, jadi saya cuma coba-coba. Saya lihat ada beberapa lubang di dalam handphone itu di sisi-sisinya. Dan karena saya tidak membaca buku petunjuknya, saya cobain aja tuh, saya tusuk. Loh kok nggak bisa terbuka? Saya coba-coba tusuk, masih kok nggak bisa terbuka. Saya mulai khawatir, wah jangan-jangan lubang yang saya tusuk itu lubang yang salah. Dan lalu saya pindah ke lubang yang lain, baru terbuka. Lalu setelah demikian saya juga memasukkan SIM card-nya juga nggak teliti. Saya masukinnya nggak tahu gimana bisa terbalik. Jadi saya masukin, hampir nggak bisa terbuka dan handphonenya nggak bisa nyala saudara-saudara karena error. Nah dari pengalaman itu saya menyadari bahwa seharusnya ketika saya memiliki sebuah barang baru, maka perlu bagi saya sedikit banyak saya lihat tuh buku petunjuknya. Harus gimana bukanya, nusuknya di mana dan segala macamnya. Buku petunjuk itu sangat fungsional buat kita untuk bisa mengkotak-atik smartphone yang begitu rumit. Nah saudara-saudara sekalian, kita manusia itu hidup di dalam dunia yang kompleks. Dan kita sendiri adalah manusia yang rumit, saudara-saudara sekalian. Kita adalah manusia yang juga berdosa. Sangat perlu bagi kita, anak-anak Tuhan, itu memiliki buku petunjuk yang bisa mengarahkan hidup kita, supaya kita tidak menjadi rusak, tanda petik. Nah, itulah sebabnya kenapa firman Tuhan sangat kita perlukan. Alkitab sangat kita butuhkan sebagai anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat itu Yesus berkata kepada iblis waktu itu. Iblis, aku kasih tahu ke kamu ya, manusia itu tidak hanya hidup daripada roti saja, tetapi setiap daripada kita memerlukan setiap firman Tuhan.
Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudara sekalian? Mungkin Yesus mau ngomong kepada iblis, ya betul sih, manusia itu perlu roti, perlu makanan supaya kita bisa hidup. Kalau kita nggak makan, kita bisa sakit. Kalau kita tidak makan, kita bisa lapar. Tetapi ya, aku kasih tahu kepada kamu, ada hal yang lebih penting daripada sekadar lapar secara jasmani. Manusia tidak hanya hidup daripada roti saja, tetapi daripada setiap firman Tuhan. Ada sesuatu bagian di dalam diri manusia yang sebenarnya berada di dalam kondisi yang bermasalah, di dalam kondisi yang kritis, di dalam kondisi yang krisis. Dan dia memerlukan firman Allah untuk mengisinya. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata yang dikatakan Yesus kepada iblis di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat itu, dia mengutip satu bagian firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia itu diambil daripada kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ketiga. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perkataan itu diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tuhan berbicara kepada Musa, dan Musa menyampaikannya kepada bangsa Israel. Konteksnya pada saat itu adalah Musa sudah mulai tua, sebenarnya sudah tua sih. Tetapi Musa akan segera melepaskan kepemimpinannya dan menyerahkannya kepada Yosua. Bangsa Israel sudah berkeliling-keliling 40 tahun di dalam padang gurun. Dan generasi yang lama sudah banyak yang mati, berganti kepada generasi yang baru. Dan mereka akan segera masuk ke dalam tanah perjanjian di tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan itu akan ada tantangan baru yang harus mereka hadapi. Lalu di dalam masa-masa terakhir daripada Musa, Tuhan ngomong kepada Musa dan Musa ngomong kepada bangsa Israel. Kamu ingat gak? Selama 40 tahun di padang gurun itu kamu berkeliling-keliling. Kamu tidak menjadi lapar, kamu tidak menjadi berantakan ataupun pakaianmu menjadi rusak dan kamu kekurangan. Tidak. Aku sengaja memberikan kamu itu kondisi yang demikian untuk merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan kemudian memberi engkau makan roti dari surga. Kamu tidak kenal roti itu. Nenek moyangmu pun juga tidak mengenalnya. Tetapi itu untuk menunjukkan kepada kamu supaya kamu itu bisa mengerti bahwa kamu hidup di padang gurun 40 tahun. Kamu kondisinya baik, bukan tergantung daripada kebutuhan jasmani itu tersedia dan melimpah di hadapanmu. Kamu bisa survive, kamu bisa eksis selama 40 tahun di padang gurun itu karena Tuhan memelihara kamu. Apa yang keluar daripada Tuhan, firman-Nya, anugerahnya, roti daripada surga, itulah yang memberikan kepada kamu kehidupan selama kamu di padang gurun itu. Tetapi intinya, saudara-saudara sekalian, Tuhan melakukan hal tersebut supaya bangsa Israel itu menjadi rendah hati, saudara-saudara. Ternyata problema bangsa Israel pada masa itu adalah dia sombong. Dia sombong, saudara-saudara sekalian. Bukan dia, mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Mereka merasa mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan daripada apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan sudah dengan
berjuang luar biasa membawa mereka keluar daripada tanah perbudakan di Mesir keluar. Tetapi mereka malah kepengin pulang kembali kepada tanah perbudakan di Mesir. Ketika mereka ada di padang gurun, Tuhan sediakan makanan ini dan makanan itu, mereka komplain. Kurang minum, kurang makan, Tuhan sediakan. Lalu ketika Tuhan bilang lewat jalan sini, masuk ke dalam kota itu. Lalu mereka kemudian menjadi takut dan bilang, Tuhan gak mungkin lah, kami kabur aja karena itu musuhnya terlalu kuat. Dan Tuhan akhirnya marah. Saudara-saudara sekalian, ternyata manusia itu memiliki sebuah sifat sombong. Bangsa Israel pada saat itu memiliki sebuah sikap sombong yang mereka tidak sadar bahwa itu adalah kesombongan yang terselubung. Merasa bahwa dirinya lebih tahu apa yang dia butuhkan, merasa lebih tahu apa yang mereka harus lakukan, merasa lebih tahu tentang dirinya sendiri ketimbang pimpinan Tuhan. Keluar daripada kesombongan-kesombongan itu justru membuat mereka berada di dalam kondisi yang merana, saudara-saudara sekalian. Mereka merasa mereka tahu, tetapi akibatnya justru dari kesombongan mereka yang terselubung itu, mereka berada di dalam kondisi yang tidak lebih baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutip perkataan di dalam perjanjian lama ini, ketahuilah, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Ketahuilah, kamu itu tidak tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Ketahuilah, hidupmu itu bukan sekadar masalah jasmani doang, tetapi ada aspek yang tersembunyi, perspektif yang tersembunyi, yaitu sesuatu hal yang rohani, yang kamu sering lalaikan. Sadarkah kamu, selama ini kamu sombong, kamu mengandalkan pikiran dan kemampuan kamu sendiri untuk menjalani hidupmu sendiri. Kalau berbicara soal kompas, saudara-saudara, mungkin itu terkesan rada kuno gitu ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin GPS gitu ya. Kalau zaman dulu saya ingat papa saya kalau nyetir ke tempat yang tidak dia kenal, keluar kota, kalau dia tersesat ataupun mau cari jalan, dia perlu turun dari mobil terus tanya sama warung, sama warga setempat, Pak mau kesini kemana? Permisi tanya. Lalu mendengarkan nasihat orang itu dan ke sana, dan akhirnya ketemu tempat yang dituju. Sekarang kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita semua tinggal tanya Google Maps gitu ya. Kita masukkan, kita jadi tahu jalan ke arah mana. Bahkan kita bisa tahu, jalan mana yang lebih cepat dan yang tidak macet. Akan menjadi sangat lucu bagi pengendara-pengendara mobil ataupun motor pada saat ini kalau tidak menggunakan Google Maps. Kita mungkin akan salah tempat ataupun mungkin kita akan melewati jalan yang sulit. Nah, seperti halnya itu juga saudara-saudara, kepentingan daripada firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, firman Tuhan pun berguna bagi orang-orang yang bahkan belum mengenal dan menerima Yesus. Karena di dalam firman Tuhan ada sumber hikmat. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, Pendeta Ji berbicara dari kesaksiannya. Wah, dia bilang inilah emas yang tulen gitu ya. Artinya orang yang ngomong itu menyadari betul bahwa di dalam firman Tuhan itu betul-betul ada sebuah kebenaran. Betul-betul ada sebuah harta yang terpendam. Dan persis hal itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya. Yesus bilang sebuah kisah di mana ada seorang pedagang karena begitu senang menemukan harta yang terpendam itu. Dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang tersebut karena di dalam ladang tersebut ada sebuah harta yang terpendam di dalamnya. Itu untuk menggambarkan kepada kita, Yesus mengatakan hal itu kepada kita untuk menggambarkan bahwa betapa berharganya firman Tuhan bagi kita. Dan kebenaran daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, membawa kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita itu tidak sanggup
Kita itu tidak cukup pintar, kita tidak cukup cakap di dalam menjalani hidup kita tanpa nasihat dan bimbingan daripada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu sendiri berfungsi untuk apa sih saudara-saudara? Kita lihat kembali di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Menarik kalau kita perhatikan, firman Tuhan berfungsi untuk 4 hal ini. Bagaimana kita bisa mengerti fungsi daripada firman Tuhan yang terkait dari 4 hal ini secara lebih real, secara lebih nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menemukan bahwa firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keempat fungsi ini ternyata dilakukan oleh Sang Firman hidup itu sendiri. Keempat fungsi ini ternyata dicontohkan, dibuktikan, diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia berjalan di dalam dunia ini, dia menunjukkan kepada kita seperti apa sih firman Tuhan yang berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, memang kalau kita mau memilah-milah secara rapih dan teliti satu-satu dipilah-pilah, memang kita akan menemukan kadang-kadang ada kesulitan. Karena keempat hal ini akan saling terkait dan saling tumpang tindih. Kadang-kadang kita akan melihat satu kejadian itu terkait satu dengan yang lain. Tetapi kita akan coba lihat bahwa ternyata keempat hal ini itu ada di dalam firman Tuhan. Dan itu sudah diteladankan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara. Firman Tuhan itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengajar. Berfungsi untuk mengajar. Dalam bahasa aslinya itu didaskalos. Apa itu didaskalos? Apa itu mengajar? Memberikan instruksi. Memberikan instruksi. Kalau pakai bahasa yang lebih berat dikit gitu ya, memberikan doktrin. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam zaman modern ini, nampaknya mengajar itu menjadi sesuatu hal yang kehilangan bobotnya. Kalau sekarang mengajar itu lebih banyak cuma untuk transfer ilmu, transfer informasi. Tetapi sedikit sekali dari apa yang diajarkan oleh guru itu berdampak kepada kehidupan murid. Sedikit sekali. Tetapi yang dimaksud daripada mengajar, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, setiap firman Tuhan berfungsi untuk mengajar. Mengajar di sini itu untuk memberikan instruksi kepada murid. Seorang guru memberikan instruksi kepada murid, sehingga murid tersebut menjadi paham secara pengetahuan, mengerti secara informasi, tetapi tidak berhenti sampai di sana aja. Sang murid akhirnya menyadari kepentingan daripada instruksi tersebut. Saya cuma sering dengar gitu ya dari cerita orang yang zaman dulu gitu ya. Juga dengar daripada cerita orang tua. Anak sekarang ini kurang tahu etika gitu ya, kurang tahu etika. Kalau datang itu ke rumah orang tidak pernah menyapa. Lalu kalau misalnya udah dapat sesuatu, ada yang suka tidak bilang terima kasih. Wah, etikanya kurang dan lain sebagainya. Lalu biasanya ceritanya bersambung kepada begini, saudara-saudara. Kalau zaman dulu itu ada pelajaran apa itu namanya? Etika ya, atau budi pekerti, pelajaran budi pekerti. Di situ murid diajarkan supaya mengerti bagaimana seharusnya dia bertindak sebagai seorang manusia, istilahnya itu begitu.
Zaman saya sendiri, saya cuma dapat pelajaran PMP, pelajaran moral Pancasila gitu ya. Tetapi saya sendiri menyadari kalau dari dengar perbandingan cerita yang orang dulu sama zamannya saya, itu ada sedikit degradasi gitu ya. Bukan diajarkan secara moralitas dan juga etika yang seharusnya. Kita cuma diajarkan sekadar sejauh informasi. Ya sudah, lu mau lakukan gak lakukan terserah kamu. Dan makin jalan ke zaman sekarang, pelajaran-pelajaran yang terkait dengan hal-hal tersebut makin gak ada lagi di dalam kurikulum. Bahkan pelajaran yang lain-lainnya tidak disangkut pautkan atau dikaitkan kepada keseluruhan hidup murid. Nah, itulah kondisi daripada pendidikan pada hari ini. Mengajar menjadi kehilangan bobotnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memberikan instruksi bagaimana seharusnya kita itu hidup. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat apa yang Yesus lakukan di awal pelayanan dia, ketika dia selesai dibaptis, lalu dia memulai pelayanan dia, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menarik, luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-5, dia langsung, yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah naik ke bukit, dia melakukan khotbah di atas bukit. Dan di atas khotbah di atas bukit itu, dia mengajar, saudara-saudara. Dia memberikan instruksi. Berbahagialah orang yang miskin, karena dia empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin, karena dia akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena dia akan memperoleh kebenaran itu, dan lain sebagainya. Sorry, saya kurang hafal dalam bagian itu. Tetapi intinya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya adalah dia mengajar. Dan apa fungsi daripada memberikan instruksi ini? Apa fungsi daripada Yesus mengajar? Yesus mengajar pada saat itu adalah berusaha memasukkan pikiran-pikiran baru kepada orang-orang yang mendengarkannya. Yesus mengajar, memberikan instruksi supaya orang-orang yang mendengarkannya itu memiliki paradigma yang baru, perspektif yang baru, pola pikir yang baru di dalam melihat kehidupan ini. Salah satu yang menghambat kita untuk bisa memiliki hidup yang baru adalah kita tidak memiliki perspektif yang baru. Salah satu yang menghambat kemajuan diri kita adalah karena kita tidak memiliki perspektif baru di dalam pikiran kita. Maka kita akan tetap menjadi manusia yang lama. Yesus memberikan pengajaran baru dan instruksi supaya kamu hidup di dalam model pikiran yang baru. Supaya kesempatan bagi orang tersebut mengalami perubahan hidup menjadi mungkin, saudara-saudara. Di dalam Roma 12 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi di sana merujuk kepada rasio dan juga perasaan. Kamu baru bisa berubah kalau ininya dikasih sebuah perspektif yang baru. Tidak ada perspektif yang baru, tidak ada paradigma yang baru, maka kamu tidak akan punya pikiran untuk berubah. Nah, saudara-saudara sekalian, fungsi daripada firman Tuhan adalah memberikan kepada kita sebuah perspektif baru di dalam melihat hidup ini. Dan saudara-saudara akan melihat di dalam Alkitab begitu banyak perspektif-perspektif baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga kita bisa melihat satu hal dari kacamata Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, fungsi daripada firman Allah adalah untuk menyatakan kesalahan. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan elegos. Apa itu menyatakan kesalahan? Ternyata kata menyatakan kesalahan itu memiliki makna itu demikian. Sebuah pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Yang mana yang tahan uji dan yang mana yang tidak tahan uji. Dan yang terakhir, saudara-saudara, terkait dengan hal tersebut, menyatakan kesalahan berarti menolak yang salah
dan menerima yang benar. Memberi terang terhadap sesuatu yang terselubung sehingga kelihatan, saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal ketiga ayat yang ke-19 itu ada sebuah perkataan Tuhan Yesus yang begitu menarik, saudara-saudara. Kalau kita biasa baca kitab Yohanes, kita biasanya berhenti kepada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya kita yang percaya beroleh, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita biasa cuma berhenti sampai sana. Tetapi ternyata beberapa ayat di bawahnya itu mengatakan sesuatu hal yang penting. Di ayat yang ke-19 berkata demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Wah, ini kata-kata ini ternyata keras, saudara-saudara. Dan cuma beberapa ayat di bawah ayat hafalan kita yang favorit tersebut, yang di Yohanes 3 ayat 16. Dan inilah hukuman itu. Hukumannya adalah terang itu malah sudah datang ke dalam dunia, menerangi kegelapan hidup manusia. Dan ternyata tersingkap bahwa manusia-manusia itu lebih suka kegelapan daripada terang. Karena hal-hal yang jahat itu tersembunyi di dalam kegelapan. Fungsi daripada firman Tuhan adalah menerangi perbuatan dan isi hati kita. Sehingga semua yang ada di dalam ini jadi kelihatan, jadi ditelanjangi. Bagaimana motivasi hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana motivasi perbuatan kita. Semuanya itu diterangi oleh firman Tuhan sehingga kita jadi tahu. Waduh, ternyata motivasi gue begini ya, ternyata kurang bagus ya. Itu tuh menyatakan kesalahan. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Dia bertemu dengan orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi terkenal karena kesalehannya di dalam agama. Tetapi Yesus sebagai sang terang itu, dia datang kepada mereka dan ngomong, hai orang-orang Farisi, bersihkan dulu yang ada di dalam sini nih. Jangan cuma bersihin yang ada di luar. Perbuatan luar bisa menipu orang, tetapi Tuhan tahu isi hati kamu. Aku kasih tahu ke kamu ya orang-orang Farisi ya, yang bikin kamu jadi najis, itu bukan makanan yang masuk ke dalam mulut kamu. Bukan. Tetapi yang menajiskan kamu itu apa? Yang dari dalam diri kamu, dari dalam hati kamu, keluar dari hati kamu yang jahat. Itulah yang menajiskan hati dan pikiran kamu. Di kisah yang lain, Yesus kedatangan anak muda yang kaya. Anak muda itu begitu antusias, guru, aku kepengen ikut kamu dan mendapatkan hidup yang kekal. Aku harus gimana ya supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal itu? Yesus bilang, oh kamu kepengen hidup yang kekal. Sudah jalanin apa aja? Oh hukum 1, 2, 3, oh semua udah lengkap. Cuma satu yang kurang. Yesus menunjukkan kesalahannya. Jualah segala yang kamu punya dan kemudian kamu ikut aku. Yesus menunjukkan kesalahan di dalam hatinya. Oh ternyata inilah saya. Saya ternyata belum siap melepaskan yang saya punya. Jadi saudara-saudara, inilah fungsi daripada firman Tuhan. Diteladankan oleh sang firman hidup itu sendiri. Berfungsi untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita yang tersembunyi ini. Dan yang selanjutnya saudara-saudara, yang ketiga, fungsi daripada firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dalam bahasa aslinya epanortosis. Memperbaiki kelakuan. Apa maksudnya saudara? Memperbaiki kelakuan ini berarti berbicara tentang sebuah restorasi atau perbaikan dari yang kondisinya begini kembali kepada kondisinya yang semula. Sebuah koreksi, sebuah peningkatan kualitas hidup dan karakter dari orang yang diperbaiki. Yang menarik bagi saya sendiri secara pribadi adalah berbicara soal restorasi. Dari kondisi yang demikian kembali kepada kondisinya yang semula. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam kitab Roma,
Karena setiap orang sudah berbuat dosa. Dan oleh karena itu dia kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang sudah berbuat dosa. Oleh karena itu dia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dulu itu kita diciptakan itu bagus. Seperti Tuhan. Tetapi ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, kita kondisinya itu rusak. Kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan fungsi daripada firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kita. Gambar yang rusak ini diperbaiki supaya kita bisa kembali kepada kondisi kita yang semula. Walaupun harus diakui kepenuhan daripada kondisi yang mulia yang seperti yang mula-mula itu tidak akan mungkin terjadi kecuali kita sudah sampai kepada kebangkitan kita di akhir zaman. Mungkin kalau buat ilustrasi itu mungkin kayak begini ya. Kita kalau punya barang atau punya mainan anak kita, bagus gitu ya. Lalu sekali waktu rusak, pecah ataupun retak gitu ya. Kita akan perbaiki dengan memberikan lem dan kita tempel kembali. Nah itu fungsi memperbaiki kembali kepada kondisi semula. Tetapi bekas retak itu tetap ada. Sampai pada saat dimana mungkin benda itu bisa di recycle dan dibikin ulang. Nah itu jadi sempurna kembali. Tetapi poin utamanya yang perlu kita garis bawahi adalah fungsi daripada firman Tuhan itu sendiri adalah membawa kita untuk direstorasi kembali kepada kondisi kita yang semula. Nah yang menarik saudara-saudara, ketika Yesus ada di dunia ini, dia memperbaiki kelakuan daripada murid-muridnya. Melalui pengajaran dan penyertaan dia sepanjang waktu selama dia 3,5 tahun di bumi ini, dia memperbaiki kelakuan daripada murid-muridnya. Contoh nih saudara-saudara, memperbaiki kelakuan. Yesus memilih untuk makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, ini memperbaiki kelakuan daripada murid-murid itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu sebenarnya kalau mau dibilang saleh gitu ya, mereka akan memutuskan untuk gue gak mau dekat-dekat sama orang berdosa. Gue gak mau dekat-dekat sama orang-orang yang penjahat-penjahat itu. Karena itu membuat saya jadi gelisah dan katanya kalau saya dekat-dekat dengan orang-orang berdosa itu saya jadi najis. Mereka jadi eksklusif. Tetapi Yesus ngomong sama mereka, enggak. Kalau kamu mau menjadi anak-anak Tuhan, kamu harus contoh seperti saya. Ini loh memperbaiki kelakuan itu harus begini. Kamu harus membuka diri kepada orang-orang yang berdosa. Duduklah bersama mereka dan terimalah mereka. Sama seperti aku menerima mereka. Ada lagi contoh yang lain. Yesus berbicara soal pemberian. Pemberian soal uang. Jadi ada orang menguji Yesus. Guru, ini di koin ini ada gambar kaisar nih. Ada gambar kaisar. Ini gimana ya? Harus kasih ini untuk bayar pajak ke kaisar atau enggak ya? Karena paradigma pada saat itu, kaisar Romawi itu musuhnya orang Yahudi. Kalau dia bayar pajak ke kaisar, maka dia akan jadi musuhnya orang Yahudi juga. Atau jadi istilahnya itu tidak setia kepada keyahudian mereka dan malah jadi pengikut dari penjajah mereka. Lalu Yesus bilang, nih orang ini pikirannya bermasalah. Aku kasih tahu ke kamu ya, di koin itu ada gambar siapa? Di koin itu ada gambar kaisar Tuhan. Ya udah, yang ada gambar kaisar, kasih ke kaisar, itu haknya dia. Tetapi aku kasih tahu ke kamu, yang miliknya Tuhan, kasih ke Tuhan. Dan orang itu gak bisa ngomong apa-apa. Karena seluruh kehidupan kita miliknya Tuhan. Memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir yang paling nyata, saudara-saudara, terakhir ketika Yesus makan malam bersama-sama dengan muridnya sebelum Yesus itu disalibkan. Yesus duduk makan bersama murid-muridnya, tiba-tiba Yesus ikat kain, jongkok, ambil baskom, isi air, dan dia membasuh kaki daripada setiap murid-muridnya.
basuh. Murid-muridnya kaget semua. Ngapain guru? Gak pantas lah, gak usah lah, gak perlu lah. Yesus bilang, aku lakukan ini supaya kamu meneladan aku. Perbaikilah kelakuanmu. Jadilah seperti aku. Selama kita tidak memberikan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan ini, memberikan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan ini, maka kita tidak akan diubah pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Saya kayaknya kemarin atau lusa yang lalu, saya tertegun gitu ya, membaca satu chatting di grup WA. Yang nulis ini juga seorang hamba Tuhan gitu ya. Dia berbicara soal vaksin. Jadi dia membantu soal pemberian vaksin gitu ya. Tetapi dia menemukan ada sesuatu hal yang menyedihkan itu begini. Banyak orang Kristen egois. Tuhan Yesus kan bilang tuh kepada kita, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia. Carilah kebenaran Tuhan, istilah itu begitu ya. Maka kalau soal vaksin itu kan kita bicara soal ketaatan, antri dong. Bicara soal tunggu giliran ya. Tetapi ternyata masih ada banyak orang Kristen yang bukan haknya, bukan jalurnya, belum umurnya nyerobot. Walaupun memang harus diakui banyak lansia yang juga ketakutan jadi nggak divaksin gitu ya. Tetapi terlepas daripada kondisi orang-orang lansia itu takut, tidak berarti sama dengan kita yang mau, kalau bukan umur dan juga bukan jalurnya, kita tidak boleh nyelonong, nyerobot. Kita harus dong punya sebuah, ini istilahnya sebuah integritas di dalam hati kita. Dan pendeta itu bilang, saya cuma bisa tertegun dan menunduk malu ketika melihat salib Kristus. Ternyata kita masih lebih banyak mencintai diri sendiri daripada mencintai sesama kita dan Tuhan kita. Nah saudara-saudara, kita nggak bisa berubah saudara-saudara. Kalau kita cuma jadi orang yang seperti yang dikhotbahkan Pendeta Ji di minggu yang lalu, kita cuma dengar, tetapi kita tidak pernah benar-benar memasukkannya di dalam hati kita dan mengizinkannya itu untuk mengubah perilaku kita. Itu mendengar masih mending saudara. Masih lebih banyak anak-anak Tuhan yang bahkan Alkitabnya itu ditaruh di pinggiran meja, tertumpuk oleh buku-buku yang lain, sudah tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Buku petunjuknya tidak pernah disentuh sama sekali. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Kemarin malam, saya lagi ngerjain sesuatu, lagi beres-beres rumah. Sekitar jam 6 atau setengah 7, di masjid gitu ya. Ada yang berkhotbah juga. Dia berkhotbah itu sungguh menegur dan menyakiti hati saya. Dia bilang begini, mana bisa kamu jadi umat yang bertakwa kalau kamu aja gak pernah mempelajari Al-Quranmu. Saudara kita aja bisa ngomong hal seperti begitu. Lalu kita bagaimana, saudara? Bagaimana kamu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan kalau kamu tidak mempelajari, membuka, membaca firman Tuhan? Firman Tuhan tidak akan bisa melakukan fungsinya kalau dia tidak kita izinkan untuk kita baca. Tidak kita izinkan untuk kita renungkan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berfungsi, bermanfaat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik
di dalam kebenaran. Kata dasarnya adalah paideia dan dikaiosune. Yang artinya adalah melatih, mendisiplin seorang anak. Jadi artinya itu melatih kita untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam dunia ini, seorang orang tua itu pasti mengharapkan anaknya suatu hari kelak itu akan menjadi dewasa, bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara kepribadian dan juga kapasitasnya. Mengharapkan anaknya itu akan kelak itu jadi mandiri, lalu dia bisa hidup berdikari, istilahnya itu begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani, ternyata kedewasaan rohani kita itu tidak bicara soal kita jadi mandiri terlepas daripada Tuhan. Ternyata terbalik, saudara-saudara. Ketika kita menjadi dewasa secara rohani, ternyata kita makin hari makin harus bergantung dan menempel kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah kata mendisiplin seperti seorang orang tua kepada anaknya. Saya sendiri punya anak masih umur 3 tahun gitu ya. Saya itu merasa, waduh ternyata susah banget ya mendidik seorang anak kecil gitu ya. Soal bagaimana makan, jangan lama-lama, jangan sampai 2 jam. 45 menit cukup. Makan itu jangan jalan-jalan, duduk. Makan itu yang sungguh-sungguh ya, jangan tumpah-tumpah. Makan jangan sampai ngompol gitu ya. Kalau bangun minum air, jangan sampai haus banget baru minum nanti batuk. Ini harus begini, itu harus begitu, mendisiplin seorang anak. Tujuannya apa, saudara-saudara, saya mendisiplin sang anak? Supaya anak ini menjadi anak yang berguna, anak yang mampu, anak yang dewasa di dalam hati, pikiran, dan tindakannya. Dan itulah saudara-saudara sekalian yang mau dilakukan oleh Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu berfungsi untuk melatih, mendidik kamu seperti seorang anak-anak di hadapan orang tuanya supaya kamu menjadi dewasa di dalam tingkah laku kamu. Dan ada satu bagian yang menarik di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, saudara-saudara. Saya sungguh merenungkan bagian ini, ada hal yang harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Di situ ditulis segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, kata-kata memang bermanfaat di dalam bahasa Inggris profitable, menguntungkan, punya benefit. Nah, ini sebuah kata-kata yang membuat saya itu merenungkan dalam-dalam itu begini, saudara-saudara. Firman Tuhan ini berguna, menguntungkan, memberi profit buat siapa? Buat saya secara pribadi ketika saya merenungkan bagian ini adalah firman Tuhan ini baru punya fungsinya, punya benefitnya hanya kepada orang-orang yang sudah dibukakan pikirannya untuk bisa melihat perspektif daripada Tuhan. Kalau orang-orang tersebut masih terkunci di dalam perspektif atau paradigmanya yang lama, maka mau dikhotbahin 1000 kali pun dari atas mimbar, mau dipaksa untuk baca Alkitab kayak gimana pun, dia tidak akan merasa gue perlu firman Tuhan. Gue gak merasa perlu Alkitab, gue gak merasa perlu buku petunjuk ini, karena gak terlalu penting buat saya. Itu problemanya adalah ada di dalam paradigma, saudara. Sebelum dia terbuka paradigmanya, maka itu tidak akan berguna buat dia. Problema yang sering kita hadapi di dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali kalau di dalam kondisi mendesak gitu ya, contoh gitu ya, pagi-pagi mau kerja tapi belum saat teduh gitu ya. Lalu keputusan yang diambil itu seringkali keputusan yang pragmatis, keputusan yang gampangnya aja lah gitu lah. Aduh, waktunya udah mepet, udahlah nggak usah baca Alkitab, buruan aja pergi ke kantor.
Di dalam kondisi yang sekarang sudah pandemi gitu ya, work from home, ternyata juga sama. Aduh udah mau keburu meeting, udahlah gak usah Alkitab, nanti aja kerja dulu. Nanti sampai di rumah, aduh nanti masih waktunya panjang, Alkitabnya nanti dulu. Jadi saudara-saudara, kita mengambil keputusan-keputusan itu ketika kita mau mendekati firman Tuhan. Itu ternyata problemanya adalah kita merasa ini tidak berharga bagi saya. Tidak terlalu penting buat saya. Dan kita ambil keputusan itu gampang aja, yang praktis aja. Berdasarkan kemendesakannya, kalau nggak terlalu mendesak nanti saja. Dan itu membuat banyak anak-anak Tuhan tidak pernah bisa mendekati Alkitabnya. Alkitabnya cuma ada di meja. Tetapi seolah-olah Alkitabnya itu berada ribuan kilometer jauh daripada dirinya. Problema yang pertama adalah kita mengambil keputusan itu pragmatis. Mau yang gampangnya saja. Hal yang kedua, saudara, problema kita adalah kita punya kebiasaan yang sudah mendarah daging. Kita sudah mempunyai kebiasaan yang mendarah daging, yang sudah mengakar di dalam diri kita. Kalau terkait dengan hal tadi, aduh, nggak biasalah baca Alkitab pagi-pagi, repot, masih harus masak, masih harus nyuci, masih harus persiapan untuk ini dan itu, nantilah. Mungkin kalau mau ngeliatnya lebih nyata, kita perbandingkan dengan habit yang lain. Kita dari kecil diajar untuk rajin sikat gigi. Sampai kita sekarang menjadi dewasa, mungkin kita masih bisa kadang-kadang lupa sikat gigi. Tapi kita punya habit, punya kebiasaan, sudah kayak autopilot gitu ya istilahnya. Kalau sudah mau malam, sikat gigi sebelum tidur. Pagi sebelum bekerja, sikat gigi supaya segar nafasnya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang baik yang dibentuk dari dulu, terus dibentuk, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging di dalam diri kita, sehingga kita akhirnya merasa kalau kita tidak begitu, saya berasa nggak lengkap. Kalau saya tidak melakukannya, saya berasa kurang bersih. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hal itu adalah kebiasaan baik sehingga yang jelek jadi minggir. Kebiasaan kita sebagai anak Tuhan untuk mendekati firman Tuhan supaya kita dapat petunjuk kehidupan juga harus dibentuk, saudara-saudara, menjadi sebuah habit. Kalau tidak dibentuk, maka selamanya yang muncul di dalam diri kita adalah habit yang buruk. Keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Dan inilah perjuangan banyak daripada kita. Tadi yang pertama adalah problemanya kita tidak merasa Alkitab itu perlu, paradigma belum terbuka. Yang kedua problemanya adalah kita selalu membuat keputusan-keputusan yang praktis yang hanya berdasarkan kemendesakan. Yang ketiga, kita sudah terikat kepada habit tersebut. Dan yang terakhir, saudara, ini yang menjadi akar daripada segala akar. Karena kita memprioritaskan kenyamanan diri kita. Kita memprioritaskan ego kita sendiri. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan pasal 8. Aku melakukan ini semua untuk merendahkan hatimu. Jadi ternyata kita punya kesombongan yang terselubung, yang kita tidak kita sadari sendiri. Kita merasa bahwa diri kita rasanya cukup pintar lah, cukup berhikmat lah, cukup tahu lah dengan umur dan pengetahuan yang saya punya untuk menjalani hidup saya dengan baik. Tetapi masalah ini bukan sekadar baik saja, saudara. Ini berbicara soal benar, salah, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita jauh daripada kompas kehidupan kita, jauh daripada buku petunjuk kehidupan kita. Itulah, saudara, yang menjadi problem di dalam diri kita. Kita fokusnya itu masih diri sendiri. Apa yang saya mau, saya kerjakan. Apa yang saya ini, ya harus saya. Maka ketika pilihan-pilihan itu datang, firman Tuhan yang datang untuk menyatakan kebenaran,
untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran, untuk mengajar kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Itu akan menjadi menjadi prioritas yang terakhir. Satu pertanyaan saja buat kita. Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati firman Tuhan ketika dia ada di dalam Taman Eden, Tuhan bilang, jangan makan itu. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Apakah mereka mati pada saat itu? Tidak, saudara. Mereka masih hidup ratusan tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Tetapi mereka kelak akan mati dan memang sudah mati. Ketika kita di dalam kehidupan kita tidak mendekati firman Tuhan, apakah kita akan mati? Tidak, saudara. Kita tetap hidup. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, kita masih terus hidup. Tetapi kita akan mati. Dan yang sudah mati adalah kerohanian saudara-saudari sekalian. Kita sangat memerlukan firman Tuhan. Kita sangat memerlukan sang firman hidup itu sendiri untuk memimpin kehidupan kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan betapa perlunya kita merenungkan, memikirkan sungguh-sungguh, membacanya, mengubah hidup kita. Mari kita bersandar kepada firman Tuhan, kompas kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kiranya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan kami memohon biarlah kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, memanggil setiap jemaat Tuhan untuk kembali mendekatkan diri kepada firman Tuhan,
Bukan saja mendekat, tetapi juga merenungkannya, membacanya dan merenungkannya. Supaya mereka bisa mendapatkan perubahan di dalam hidup mereka, baik di dalam pikiran, di dalam perasaan maupun di dalam perbuatan mereka. Dan Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kebangunan rohani bukan karena masalah fasilitas ataupun sesuatu hal-hal yang fenomenal. Tetapi kebangunan rohani terjadi ketika Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus dan juga mereka datang kepada firman Tuhan dan mempelajarinya. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya jemaat mencintai firman-Mu, supaya jemaat Tuhan mau memberikan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan itulah ya Tuhan, mereka bisa melihat setiap hal yang terjadi di dalam hidup mereka, kondisi yang baik maupun yang buruk, dari perspektif Tuhan dan bisa tetap bersyukur, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan dan janji-Mu. Dan Tuhan tolong ya Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan terus pimpin dan Tuhan lawat melalui firman-Mu dan juga penyertaan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Ketika mereka melewati setiap kesulitan-kesulitan yang ada selama masa pandemi ini, baik kesehatan, ekonomi, relasi di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan tolong sertai dan bantu mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, mengucap syukur untuk kebaktian pra dan pasca yang sudah berlangsung di minggu-minggu yang lalu. Biarlah kiranya pemberitaan firman yang sudah ada itu terus menguatkan kerohanian kami. Dan Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan memimpin gereja kami untuk terus berbenah diri dan mempersiapkan diri. Suatu waktu kelak Tuhan mengizinkan kami boleh membuka kembali gereja kami. Tuhan tolong pimpin gereja ini. Tuhan juga tolong ya Tuhan, supaya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ya Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Walaupun dampak akan tetap ada untuk tahun-tahun ke depan, tetapi Tuhan tolong pelihara kami, Tuhan tolong pulihkan kami. Biarlah kiranya melalui vaksin yang ada ya Tuhan, banyak orang boleh disembuhkan, dilindungi dari penyakit ini. Dan juga Tuhan tolong ajar didik kami, terutama anak-anak Tuhan, untuk terus menjaga protokol kesehatan, supaya kami bisa sehat, orang lain juga tidak terjangkit. Biarlah ini menjadi bukti bagi kami semua bahwa kami mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang yang lain. Tuhan, kami juga berdoa yang memohon biarlah kiranya melalui kondisi pandemi ini ya Tuhan, Injil Tuhan Yesus boleh terus dinyatakan, disampaikan kepada banyak orang. Melalui ibadah-ibadah online yang ada, makin banyak orang yang mendengar, digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus, dan akhirnya percaya. Tuhan, biarlah kiranya ini tidak menjadi sebuah impian saja ya Tuhan, tetapi bisa menjadi kenyataan. Dan Tuhan tolong setiap daripada kami untuk berbagian mengambil tanggung jawab tersebut. Dan kami mau mengakhiri doa kami dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke dalam rekening GKI Jatinegara, yaitu BCA 342-352-9101. Atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bisa dapat melalui aplikasi Dana, OVO, serta GoPay.
Dan bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Dan jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk menjemput persembahan jemaat di rumah. Kita masuk ke dalam doa syukur. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari. Hari ini Tuhan, Kau telah memimpin kami, Kau melawat kami, Kau menuntun kami. Di dalam firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi kompas kehidupan bagi kami ya hari lepas hari. Terima kasih juga Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memberikan persembahan dalam pekerjaan ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat sekalian, di dalam akhir ibadah ini, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh membawa kita untuk setia kepada Tuhan, yaitu setiap langkah selalu ikut Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini sebagai lagu tekad kita, selalu ikut Tuhan. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. 每步跟随主，每步跟随主，总要每步跟随主。主要这样每步引导你，每步跟随主。今生踏上每一步，祷告踏上每一步，这是唯一的生的路。每步跟随主。 kita menaikkan pujian sekali lagi dalam dua bahasa. 每步跟随主，永远每步耶稣。耶稣这样每步教导你，每步来耶稣。今生踏上每一步，手该拉上每个我，这是未来的我的路，每步来耶稣。 Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan pengorbanan daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, terus memimpin kita dari hari ke hari untuk makin mencintai firman Tuhan dan makin bersandar kepada perintahnya, sehingga kita bisa hidup berkenan dan memuliakan namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Melindungi, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.